Ya, Namo Buddhaya. Ya, tentu saja. Semua nama-nama silsilah dari angkong ama kita, ya, kakek nenek buyut kita, selayaknya dan sepatutnya kita ketahui nama-nama mereka. Kenapa? Ketika kita ke kuburan tidak tahu tempat, bagaimana tidak? Tidak tahu nama, bagaimana tahu tempat? Mungkin sekarang kita tahu, tapi bagaimana dengan generasi muda, anak cucu nanti? Perlu diingat bahwa memang mereka adalah leluhur kita. Bagian darah yang mengalir ini adalah darah mereka. Tidak bisa dipungkiri. Nah, masa-masa Cengbeng sesungguhnya adalah masa bakti ketika keluarga atau orang-orang terdekat kita meninggal, tetapi jauh lebih penting dan bermanfaat besar bila bakti dilakukan oleh orang yang hidup kepada yang masih hidup. Jika tidak dilakukan, yang tersisa hanyalah penyesalan. Lihat, ini adalah foto-foto yang berjejer, foto-foto dari para almarhum, para leluhur kita. Lihatlah, suatu hari kita akan ada di foto tersebut, bukan? Lalu siapa yang berbakti pada kita jika kita sendiri tidak memberikan contoh teladan yang baik untuk berbakti? Mari renungkan. Ketika melakukan bakti masa Cengbeng, bukanlah persembahan dengan makanan yang enak dan lezat di altar atau perkuburan mereka baru disebut dengan berbakti. No. Sesungguhnya ketika persembahan itu dipersembahkan bagi leluhur, siapa yang menikmati? Namun kita perlu ke kuburan bila memang ada. Untuk apa? Untuk dibersihkan, untuk dirapikan, ya agar tidak terlantar. Nah, apa yang perlu diperhatikan dengan benar di sini adalah kebajikan apa yang telah kita lakukan untuk didedikasikan, untuk dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal. Inilah baru dinamakan berbakti. Ingat tadi ya, poin utama adalah yang paling penting disebut berbakti adalah dilakukan oleh orang yang hidup kepada yang masih hidup. Itu yang paling utama sesungguhnya disebut dengan bakti. Orang yang hidup kepada yang hidup. Jika salah satu tidak hidup, ya akan muncul penyesalan jika berbaktinya tidak dilakukan secara maksimal. Sedangkan berbakti ketika masa-masa Cengbeng ini yang dilakukan adalah melakukan persembahan dengan dedikasi kebajikan. Persembahkan kepada mereka, dedikasikan kepada mereka para almarhum, leluhur, keluarga kita, sanak keluarga kita, atau sahabat. Ya, dengan cara apa? Mempersembahkan kebajikan yang kita miliki, kita dedikasikan, kita pelimpahan jasa. Karena mereka yang meninggal hanya bisa menerima kebajikan dari sanak keluarga mereka dan melalui perantara sangga yang berlatih. Hal ini memungkinkan mereka untuk meninggal terlahir di alam bahagia. Inilah cara yang maka sangatlah penting memperdulikan dan memperhatikan yang masih hidup. Karena ada waktu, ada masa yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita negosiasikan, yaitu waktu. Waktu kita tetap satu hari itu 24 jam. Demikian rumusannya. Kita tidak bisa negosiasi waktu kita satu hari itu adalah 28 jam, 32 jam, dan seterusnya. Tidak bisa. Jadi dengan demikian kita pahami bahwa waktu itu sangat singkat. Jadi perhatikan dengan sesama, kita sulit
memprediksi kapan malaikat maut akan datang menjemput. Maka mari kita sadari sekarang, persiapkan diri kita secara mental, secara batin. Sehingga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Tapi yang ada adalah ketenangan dan kedamaian. Mari bersiap diri dan renungkan. Dan dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa untuk memperoleh berkah utama dalam kehidupan ini adalah menghormat mereka yang patut dihormati. Mereka yang lebih tua, yaitu leluhur kita, serta ayah dan ibu. Dengan demikian, maka kebajikan akan berlimpah, harta dan berkah utama menjadi berkelimpah. Jadi selama masa cengbeng ini, lakukan banyak hal-hal yang positif, banyak kebajikan, terutama di saat hari Uposatha, tingkatkan secara maksimal lagi, dan dedikasikan dan melakukan pelimpahan jasa. Tetap jaga pintu indria, 3 jendela utama yang selalu menjadi kebocoran-kebocoran dalam latihan kita, yaitu apa? Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga semuanya mendapatkan hikmat dan manfaat. Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.